Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Kembali lagi bersama aku Elisa di segmen kuliah di Turki. Di video ini aku bakal membahas bahasa pengantar di kampus aku, khususnya di fakultas aku, Fakultas Islam Ilimler atau dikenal juga dengan Fakultas Ilahiyat. Jadi Islam Ilimler sama Ilahiyat itu sama aja ya kalau di Turki. Intinya membahas tentang ilmu-ilmu keislaman. Untuk para scholarship hunter atau peminat beasiswa pemerintah Turki, YTB sama TDV itu mungkin udah familiar sama yang namanya TOMER. Nah, TOMER itu apa? Buat yang belum tahu, TOMER itu singkatnya adalah pembelajaran bahasa Turki. Jadi persiapan bahasa Turki sebelum memulai perkuliahan. Biasanya untuk mahasiswa asing, baik yang beasiswa atau bukan, yang mengambil jurusan berbahasa pengantar bahasa Turki itu wajib TOMER dulu selama 1 tahun. Nanti ada ujiannya lagi tuh sebelum masuk ke S1, sebelum masuk semester 1. Nah, sedangkan di kampus aku itu nggak ada yang namanya TOMER. Di fakultas aku, di kampus aku, di fakultas aku itu nggak ada yang namanya TOMER. Tetap ada kelas bahasa, tapi yang dipelajari adalah bahasa Arab. Berarti namanya bukan TOMER lagi dong. Namanya kalau di sini hazırlık atau tahdiri, yang artinya persiapan, kelas persiapan. Fakultas aku ini berdasarkan bahasa pengantarnya itu terbagi dua, yaitu yang berbahasa pengantar bahasa Turki dan bahasa Arab. Nah, bahasa pengantar bahasa Turki ini adalah untuk orang-orang Turki, untuk orang-orang lokal, dan bahasa Arab itu untuk mahasiswa internasional. Mahasiswa internasional yang ada di kampus aku itu dari negara-negara seperti negara Indonesia, Malaysia, terus Nigeria, Suriah, Iran, Irak, terus dari negara yang belakangnya Tan, Uzbekistan, Kirgistan, apa lagi ya, Turkmenistan, nggak sih? Pokoknya itulah seterusnya, yang belakangnya Tan itu ada banyak soalnya. Dua-duanya ini baik yang berbahasa pengantar bahasa Turki ataupun bahasa Arab itu ada kelas bahasa dulu 1 tahun sebelum perkuliahan dimulai, sebelum semester 1, sebelum masuk semester 1. Tapi bukan untuk semua orang. Jadi nggak semua orang wajib ikut kelas bahasa ini asalkan lolos tes bahasa. Jadi sebelum masuk univ itu ada 2 tes, ada 2 ujian. Satu ujian untuk masuk univ. Kalau misalnya lolos ujian itu berarti udah sah jadi mahasiswa di R. Ibrahim Cecen University. Terus tes yang kedua adalah tes penempatan. Jadi apakah kelas bahasa dulu atau langsung masuk S1. Kedua tes ini sama-sama menggunakan bahasa Arab. Tes yang kedua itu, yang untuk penempatan itu, yang tes bahasa itu nilai minimalnya adalah 70, ya standarnya adalah 70. Jadi kalau 70 ke atas itu dianggap lolos dan langsung bisa masuk S1 kelas 1 semester 1. Kalau yang nggak lolos, yang nilainya di bawah 70 atau yang sama sekali nggak ikut ujian, itu wajib ikut kelas bahasa. Meskipun sebenarnya memiliki kemampuan bahasa Arab yang cukup bagus hingga layak untuk kelas 1 gitu. Tapi kalau nggak ikut ujian ya sama aja nggak dianggap gitu. Kecuali orang Arab, native speaker Arab. Jadi kemarin aku lihat hasil ujian, ada beberapa orang Arab yang nggak lulus ujian. Aku bisa ngeliat hasil semuanya kan, pengumumannya itu, dan dari negara mana aja gitu kan, negara asal kita bisa lihat gitu. Nah, ada beberapa teman-teman Arab yang sebenarnya nggak lulus ujian tapi langsung bisa masuk S1. Kenapa? Karena mereka native speaker Arab. Jadi yang dipelajari di kelas bahasa itu kan bahasa Arab, agar bisa berbicara dan memahami bahasa Arab dengan benar. Nah, sementara mereka adalah orang Arab gitu. Jadi mereka tuh kayak apa ya? Ada tulisannya di situ kayak yang dimaafkan gitu atau diterima gitulah. Pokoknya mereka bisa langsung masuk ke S1 walaupun ujiannya nggak lulus karena mereka orang Arab yang fasih bahasa Arab. Apa aja yang dipelajari di kelas bahasa? Seperti yang aku dengar dari teman-teman aku itu belajar bahasa Arab. Intinya belajar bahasa Arab. Tapi dipelajari dari berbagai sisi kayak menulis, membaca, berbicara gitulah. Pokoknya semua unsur-unsurnya itu dipelajari gitu. Dan di kelas bahasa itu ada juga pelajaran bahasa Turki. Untuk pelajaran bahasa Turki ini seminggu sekali. Kalau di kelas bahasa itu diajarnya sama mahasiswa juga sebenarnya, tapi mereka ini native speaker Turki dan mereka ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Arab. Jadi nggak satu orang yang ngajar karena ada beberapa kelas hazırlık, ada beberapa kelas persiapan. Sedangkan di kelas aku di Sanahula itu diajarnya sama dosen yang mengajarnya full bahasa Turki. Awal-awal kita tuh kewalahan banget, sampai sekarang juga sih sebenarnya, tapi sekarang udah lumayan karena udah dikit-dikit ngerti.
Kalau di awal itu sama sekali nggak paham beliau tuh ngomong apa, beliau ngomong full bahasa Turki dan rasanya tuh pusing banget gitu, kayak kita mendengar bahasa planet gitu yang kita nggak ngerti sama sekali gitu. Karena aku juga sebelum ke Turki aku bahasa Turkinya nol banget, jadi aku sama sekali nggak ngerti. Aku mungkin cuma tahu beberapa kata bahasa Turki sebelum berangkat ke Turki. Mungkin beliau juga frustasi kali yang ngajar kita karena kita rata-rata nggak ngerti. Nah meskipun kita nggak sewajib itu secepatnya bisa bahasa Turki, gak seburu-buru itu karena bahasa pengantar kita bukan bahasa Turki gitu kan. Tapi menurut aku pribadi bahasa Turki itu masih penting banget. Kenapa? Karena pertama kita tinggal di Turki, kita harus bersosialisasi, kita membutuhkan bahasa Turki itu sendiri gitu. Kayak misalnya kita beli sesuatu atau ke rumah sakit atau urusan apa aja gitu. Karena rata-rata orang Turki itu tidak bisa bahasa asing, baik itu bahasa Inggris apalagi bahasa Arab. Bukan berarti nggak ada yang bisa ya, yang bisa pasti banyak, apalagi yang jurusannya bahasa Inggris kayak gitu banyak yang bisa, cuman rata-rata tuh pada nggak bisa gitu loh, meskipun dia basic English gitu, kayak bahasa Inggris yang dasar gitu. Dan ini kayak udah bilang sama banyak orang gitu, pengalaman banyak orang Indo juga gitu kan. Selain untuk bersosialisasi untuk kepentingan mama lah, untuk kepentingan sehari-hari gitu kan, kayak misalnya nih aku suka baca, terus di perpus itu banyak banget buku kan, banyak banget buku, tapi aku nggak bisa baca karena rata-rata bukunya bahasa Turki gitu, dan aku nggak bisa menemukan atau membeli buku bahasa Indonesia berbahasa Indonesia di sini kecuali dikirim dari Indo gitu. Jadi aku pengen banget menambah wawasan, terus belajar membaca gitu, jadi mau nggak mau harus bisa bahasa Turki. Dan juga aku juga suka nonton berita di Indo kayak di TV One, Tempo dan lain-lain gitu kan. Nah kalau di Turki tuh bahasa Turki gitu, kecuali ada beberapa seperti TRT World yang pakai bahasa Inggris gitu kan. Aku biasanya lihat berita tentang Turki itu di situ, dan kayaknya lebih bagus lagi kalau misalnya bisa bahasa Turki terus aku baca berita lokal gitu kan yang memakai bahasa Turki. Intinya banyak banget lah gunanya kalau misalnya kita bisa bahasa Turki, apalagi nanti kita kan kalau misalnya lulus dari sini 4 tahun atau 5 tahun kalau yang kelas bahasa, terus kita pulang ke Indo nggak bisa bahasa Turki itu kayak gimana gitu kan. Kita menghabiskan waktu 4-5 tahun di sini, terus bahasanya aja kita nggak bisa, padahal sebenarnya bahasa Turki itu nggak sesusah itu menurut aku pribadi. Aku pernah baca itu 90 atau 95% itu sesuai dengan rumus. Jadi bahasa Turki itu kata guru aku, kata dosen aku, itu bahasa matematika, jadi ditambah-tambahin. Misalnya masdarnya itu gelmek, terus ditambah terus geliorsun gitu. Gimana yang ngejelasinnya? Aku kurang bisa ngejelasinnya, tapi insya Allah aku paham. Tapi belum jago banget juga sih. Jadi intinya gitu, bahasa Turki itu rumusnya itu bekerja 90 atau 95% gitu. Jadi nggak banyak yang menyalahi rumus gitulah intinya. Jadi insya Allah gampang dipelajari. Ya ada segitu aja cerita tentang bahasanya dan juga sedikit curcolnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share juga. Sampai ketemu di video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum. Terus